Jepang menyerah dan pergerakan pemuda. Pemerintah pendudukan militer Jepang menghadapi persoalan serius pada 1944. Di daerah-daerah pendudukan di Asia Pasifik, Jepang mengalami sejumlah kekalahan dan terdesak. Sedangkan di dalam negeri, citra Jepang semakin merosot akibat perilakunya yang tidak baik terhadap rakyat Indonesia. Untuk meredam emosi kaum pergerakan dan masyarakat, pemerintah Jepang di Tokyo mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan kelak di kemudian hari pada 7 September 1944. Namun, Jepang tidak memberi kepastian tanggal, bentuk kemerdekaannya, serta hubungan dengan Kaisar Jepang dan luas kekuasaannya. Konsekuensinya, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia melonggarkan tekanannya terhadap kaum pergerakan, termasuk di Jawa Barat. Mereka antara lain membolehkan pendirian perkumpulan, rapat-rapat yang bertujuan untuk rekreasi, gerak badan, pengetahuan, pendidikan, kesenian, derma, dan pertolongan serta untuk mendistribusikan barang-barang. Jepang mengetahui banyak pemuda aktif dalam berbagai gerakan, baik terang-terangan maupun di bawah tanah. Untuk itu, Jepang berusaha memancing mereka supaya pro-Jepang dengan mendirikan angkatan muda di seluruh Jawa. Beberapa tokoh pemuda yang semula dicurigai Jepang terlibat dalam gerakan bawah tanah, terpaksa ikut dalam organisasi itu, seperti Sukarni dan Hairul Saleh di Jakarta, Roislan Abdul Ghani dan Soetomo di Surabaya, Jamal Ali dan Isa Ansyari di Bandung. Pada 1944 mereka mengadakan pertemuan angkatan muda di Bandung. Menjelang proklamasi, pemerintah pendudukan militer Jepang selalu berupaya menutupi kekalahannya saat melawan tentara sekutu di sejumlah front pertempuran di Asia Pasifik, Asia Tenggara dan Asia Selatan. Begitu juga saat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara Amerika Serikat. Hal ini dilakukan supaya moral pasukan Jepang dan rakyat Indonesia tidak merosot, serta kewibawaan petinggi militer Jepang tetap terjaga. Namun, kekalahan Jepang tersebut akhirnya terbuka. Penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu tanpa syarat yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Truman, pada 14 Agustus 1945, dengan mudah didengar oleh pemimpin Indonesia yang bergerak di bawah tanah melalui siaran radio luar negeri. Berita bahwa Jepang akan menandatangani naskah tanda menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 diketahui secara diam-diam melalui radio monitor oleh pegawai studio Radio Bandung pada 14 Agustus 1945. Mereka lantas menyebarkannya kepada sejumlah pemimpin di kota Bandung, wartawan cahaya, jabatan PTT, jawatan kereta api, kelompok bekas peta, dan heiho, pimpinan barisan pemuda, dan barisan pembantu prajurit. Beberapa orang tentara Jepang yang mendengar kabar tersebut ikut membocorkan informasi rahasia kepada pemimpin rakyat di sejumlah kota. Pada 15 Agustus 1945, pimpinan pemuda di Bandung menerima berita kapitulasi Jepang. Berita ini tidak pernah diperhitungkan karena pihak sekutu belum mendaratkan tentaranya di Jepang. Indonesia pun masih aman, terkecuali Irian Utara, Morotai, Tarakan, dan Balikpapan. Tidak ada yang menduga sama sekali perkembangan yang demikian cepat dan tidak ada yang mungkin mengetahui tentang bom atom. Setelah mendengar desas-desus tentang penyerahan Jepang kepada sekutu, 5 orang pemuda kota Bandung yang menjadi inti barisan pelopor mengadakan pertemuan di rumah Insinyur R. Ukar Bratakusumah, di Jalan Wastu Kancana, Bandung, pada 14 Agustus 1945 pukul 9. Selain Insinyur R. Ukar Bratakusumah, juga ada R. Ema Bratakusuraa, Dr. R. Junjunan Setiakusumah, Dwi Suharsa, dan Anwar Sutan Pamuncak. Mereka membicarakan situasi dunia umumnya, dan Bandung pada khususnya. Hasil pertemuan menyimpulkan, segera membentuk suatu panitia, sudah tiba saatnya Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Menghadapi revolusi, jika tidak segera dicegah di Bandung akan terjadi kekacauan dan banyak perampok, perlu ikut menenteramkan situasi kota Bandung. Akan meminta wali kota Bandung era Atmadinata supaya menyerahkan kekuasaan kepada panitia tersebut. Jika kekuasaan itu diserahkan, maka panitia akan memegang kekuasaan tersebut yang dalam pelaksanaannya akan diketuai oleh R. Ema Bratakusuma, Dwi Suharsa dan Anwar Sutan Pamuncak ditunjuk sebagai utusan untuk menemui wali kota Bandung dan menyampaikan kehendak panitia, mumpung rakyat belum mengetahui kekalahan Jepang. Dwi Suharsa dan Anwar Sutan Pamuncak segera menemui wali kota Bandung era Atmadinata. Ternyata Atmadinata tidak menyetujui permintaan panitia itu dengan alasan belum ada perintah dari Jepang. Mereka mencoba menjelaskan bahwa Jepang telah menyerah, dan tidak akan mengeluarkan perintah lagi, sehingga Indonesia harus berdiri sendiri. Namun, Atmadinata bersikukuh menolak permintaan mereka. Kekalahan Jepang juga sudah diketahui oleh beberapa perwira peta di Priangan. Mereka berpendapat bahwa saat yang paling baik untuk menentukan sikap terhadap kekalahan Jepang guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia ialah pada saat terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia, karena kekalahan Jepang dari sekutu pasti akan menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Untuk mempersiapkan semua itu, beberapa perwira peta melatih siswa-siswa sekolah menengah atas dan Rensetai tentang kemiliteran.
Sekitar 1.000 orang siswa dan pemuda diasramakan di Daidan 3 di Sukajadi, Bandung. Latihan-latihan yang diberikan kepada mereka berupa olahraga, keterampilan menggunakan senjata, baris berbaris, dan penanaman disiplin, gemblengan nasionalisme dan patriotisme. Pelatihan tersebut diawasi oleh perwira Jepang. Setelah mendengar Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, terjadi perubahan sikap pada perwira Jepang. Pada 13 Agustus 1945 mereka memerintahkan peta untuk menyerahkan senjata, dengan alasan akan diganti. Beberapa perwira dan prajurit peta Daidan 3 sempat lolos untuk menyembunyikan senjata di rumah Chudancho Sukanda Bratamanggala di Jalan Nila nomor 86A, Bandung. Jenderal Mabuchi lantas menyatakan pembubaran peta di Hotel Orient Bandung. Saat itu semua Daidancho dan perwira pengawas Jepang menghadiri pertemuan dengan Mabuchi. Para Chudancho dan Sodancho serta prajurit melakukan usaha untuk mendapatkan senjata dan berhasil memperoleh senjata untuk satu kompi lengkap. Seluruh pancaindera ditujukan ke Jakarta, menunggu isyarat dari Dwi Tunggal Nasional. Hari itu juga Nasution menanyakan kepada seorang anggota Panitia Kemerdekaan Indonesia, PPKI, Yak Chuan Bing. Menurut keterangannya, kemerdekaan sudah pasti dan sidang tanggal 16 Agustus 1945 adalah untuk meresmikannya. Kata Nasution, pada 15 Agustus itu, kata Nasution, para Daidancho berkumpul di Bandung, namun dia tidak mendapatkan keterangan tentang menyerahnya Jepang. Mereka mengatakan bahwa mereka dikumpulkan untuk reorganisasi kesatuan-kesatuan peta. Tokoh masyarakat Garut, Ajengan Yusuf Tajiri, mengaku mendengar kekalahan Jepang dari seorang komandan Bunseikan. Tajiri lantas memberitahu rekan-rekannya, Syafruddin Prawira Negara, aktivis pemuda yang juga pegawai pemerintah, dengan cepat memperoleh informasi kekalahan Jepang. Beberapa utusan dari Bandung pun bertolak sendiri-sendiri ke Jakarta, akan tetapi setelah tiba di Jakarta, mereka tidak kembali keesokan harinya ke Bandung. Syafruddin mengatakan, dirinya merasakan para pegawai Jepang tidak bersemangat bekerja. Mungkin, kata dia, mereka sudah tahu benar bahwa di berbagai medan pertempuran bala tentara Jepang dipukul mundur oleh tentara sekutu, sehingga mereka sudah terpengaruh oleh perasaan sebagai pihak yang niscaya akan kalah perang. Oleh rekan-rekannya, Syafruddin dan Ketua Persatuan Warung Bangsa Indonesia, Perwabi, Hasbullah Siregar, dipercaya mengintensifkan komunikasi dengan pemimpin Indonesia di Jakarta. Pada 15 Agustus 1945, keduanya berangkat dari Bandung ke Jakarta. Yang pertama kali ditemuinya adalah tokoh Jawa Barat yang duduk di organisasi Poetera, Oto Iskandar Dinata, di Jalan Teku Umar. Syafruddin menyampaikan kabar bahwa Jepang sudah kalah perang, namun Oto tidak mempercayainya. Tidak palsu, berita ini memang benar. Jepang sudah menyerah kepada sekutu, kata Syafruddin. Oto berkata dengan suara keras dan membentak. Mana bisa Dai Nippon menyerah? Dai Nippon tidak mungkin kalah. Tidak mungkin dikalahkan oleh sekutu. Hati-hati, kalau berita didengarkan Petai, Ai, adik, bisa celaka, kata Oto. Syafruddin dan Hasbullah segera meninggalkan Oto Iskandar Dinata. Namun, karena takut ditangkap Kempetai seperti yang diucapkan Oto, akhirnya keduanya menginap di rumah Mr. Ismail Tayyep, sahabat Syafruddin yang tinggal di Jalan Purwokerto, Menteng, Jakarta. Lantas mereka menginap di rumah teman Hasbullah di Jatinegara hingga 17 Agustus 1945. Sementara itu, kabar kalahnya Jepang oleh sekutu, malah dimanfaatkan para pemimpin pemuda di Jakarta, seperti Sukarni dan Charul Saleh. Mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia tidak diserahkan oleh Jepang, melainkan direbut oleh rakyat Indonesia. Itu sebabnya, ketika mendengar bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, mereka mengatur strategi untuk menggagalkannya. Caranya, Sukarni berkomunikasi dengan Umar Bachsan, komandan pasukan peta di Rengas Dengklok, Karawang, pada 15 Agustus. Para pemimpin pergerakan di Jakarta dan Rengas Dengklok sepakat menjadikan Rengas Dengklok sebagai basis pertahanan Republik Indonesia. Mereka juga merencanakan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok dipilih oleh kelompok Sukarni dengan pertimbangan daerah ini menguntungkan secara strategis bagi para pemuda pejuang, tetapi daerah berbahaya bagi Jepang. Rengas Dengklok merupakan salah satu wilayah Batalion 2 Peta yang berkedudukan di Purwakarta. Di Rengas Dengklok pula terdapat asrama peta yang berkekuatan sekitar 1 kompi, 40-50 prajurit. Para pemuda yang kotanya akan dilalui rombongan kedua pemimpin bangsa tersebut dihubungi agar turut mengawal dan menjaga keamanannya di titik-titik tertentu, seperti di Bekasi, Tambun, Cikarang, Lemah Abang, hingga Karawang, ditempatkan para pemuda hasil didikan militer dan semi-militer yang telah menjadi pejuang Indonesia. Mereka melakukan pengawalan secara rahasia, sehingga tidak terlalu terlihat mencolok di mata masyarakat. Aksi Sukarni sesuai rencana.
Pada 16 Agustus pukul 4.15, Sukarni membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Perjalanan darat yang menggunakan mobil Power Wagon, Bedford, yang dikemudikan oleh prajurit Iding bin Salimar tersebut melewati Bekasi. Di dalam mobil, juga ikut istri Soekarno, Fatmawati, dan anak pertamanya, Guntur Soekarno Putra. Setibanya di Rengas Dengklok, rombongan Soekarno-Hatta dibawa ke asrama Peta dan disambut oleh Cudanco, Komandan Kompi Peta, Afan. Sedangkan Cudanco Subeno dan Cudanco Umar Bachsan sedang ke Purwakarta memenuhi panggilan Daidanco. Surjo Putro, dari asrama Peta, Soekarno-Hatta dibawa ke rumah asisten Wedana Rengas Dengklok dan dipindahkan ke rumah seorang penduduk Tionghoa Jiao Kiesong. Di sana dilakukan perundingan antara Soekarno, Hatta, Sukarni, dan Cudanco Singgih. Sedangkan Cudanco Afan mengamankan perundingan di depan pintu rumah. Sukarni dan kawan-kawan mencoba meyakinkan Soekarno-Hatta agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan pihak Jepang. Akhirnya Soekarno menyetujui dan bersedia menyatakan kemerdekaan. Saat Soekarno-Hatta dan petinggi lain sedang di rumah Jiao Kiesong, Sukarni, Dr. Sucipto, dan Singgih, menemui Sonco, Camat, Rengas Dengklok Soejono Hadipranoto di markas Cudanco. Sukarni meminta Soejono agar mengumpulkan massa dan menyiapkan bendera merah putih. Soejono bersedia. Soal massa, dia tidak kesulitan, karena pada hari itu kebetulan sedang diselenggarakan konferensi padi seluruh Kunco, kepala desa, dan Sonco dalam kewedanaan Rengas Dengklok di pendopo kewedanaan. Di hadapan ratusan aparat Sonco, Kunco, dan penduduk Rengas Dengklok, yang berkumpul di halaman pendopo kewedanaan Rengas Dengklok, Soejono memerintahkan pasukan Seinendan untuk menurunkan bendera Jepang, Hinomaru, dan mengibaran bendera merah putih. Lantas Soejono memberikan sambutan. Negara kita mulai saat ini sudah merdeka. Lihat bendera kita sang merah putih sudah berseri dan berkibar, menggantikan bendera Nippon. Lihatlah dan camkan, kata Soejono. Massa pun bubar dan melakukan pengambil alihan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang. Pasukan Peta pimpinan Komandan Pasukan Umar Bachsan dan Komandan Peleton Suharyana melucuti dan menawan tentara Jepang di Rengas Dengklok. Malam harinya hingga 17 Agustus dini hari mereka menyerbu markas Jepang di Gedung Hingbu, Gedung Hochengpo, dan Rumah Gadai, Karawang. Dalam penyerbuan, Jepang tidak melakukan perlawanan, melainkan melarikan diri ke Ciater, Subang. Adapun Soekarno-Hatta dijemput oleh Ahmad Soebarjo untuk kembali ke Jakarta pada 16 Agustus pukul 20. Soekarno-Hatta menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda hingga 17 Agustus pukul 3. Sementara itu, Sukarni dan kawan-kawan untuk menghembuskan kabar bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pagi ke beberapa daerah secara beranting. Selain Karawang, kabar pembacaan proklamasi kemerdekaan pun merebak sampai ke Bekasi, Jakarta, Purwakarta, Bandung, Cirebon, Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Serang. Para pemimpin pergerakan di Bandung yang mengetahui kabar tersebut pada 16 Agustus 1945 menugaskan 2 orang pegawai studio radio Bandung berangkat ke Jakarta dengan membawa peralatan radio. Salah seorang yang ke Jakarta, Jerman Prawira-Winata, ditugaskan untuk menyiarkan kemerdekaan. Pertemuan antara Angkatan Muda Pegawai Studio Radio Bandung dengan Angkatan Muda PTT diadakan untuk merencanakan pengambil alihan jawatan-jawatan tersebut dari tangan Jepang, dengan sasaran utama pemancar radio Palasari, Dayakolot, di Bandung Solata. Sutoko, tokoh Angkatan Muda PTT, yang mendapat kepercayaan dari Jepang untuk memegang bagian pertahanan pada jawatan pos telegraf dan telepon memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan hubungan dengan Angkatan Muda Kereta Api yang dipimpin oleh Ahmad Tirto Sudiro dalam rangka mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Angkatan Muda Kepresidenan di bawah pimpinan Suryono, Pak Kasur, berhubungan dengan Angkatan Muda Balai Kota yang dipimpin oleh Suprayogi. Demikian pula Angkatan Muda Jawatan Pertambangan di bawah pimpinan Lasut berhubungan dengan Angkatan Muda Pabrik Senjata di Kiara Condong, ACW, yang dipimpin Hardoyo. Zakaria Burhanuddin, pemuda Bekasi yang ditempa di Heiho dan dilibatkan dalam proses pengawalan, penculikan, Soekarno-Hatta, juga memberitahu rekan-rekannya di Bekasi. Kabar tersebut didengar pula oleh para pemuda Bekasi yang menjadi pegawai dan buruh pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta, di antaranya Matnuin Hasibuan. Matnuin mengajak beberapa orang anak buahnya untuk menghadiri proklamasi, termasuk Yakub Gani, salah seorang guru yang pengajar di Madrasah Guru Nur Ali di Ujung Malang, Babelan. Para pemuda Bogor mendirikan kelompok propaganda yang sejak 16 Agustus memberikan penerangan kepada rakyat tentang rencana proklamasi kemerdekaan. Pemimpin propaganda, R. Gatot Mangkupraja, dalam musyawarah di kantor Kepresidenan Bogor pada 16 Agustus mengemukakan kedudukan dan kewajiban para propagandis, yaitu sebagai pendorong rakyat dalam mengejar cita-cita proklamasi yang suci itu, 77.
Proklamasi dan penyebarannya. Kabar pembacaan proklamasi yang dihembuskan Soekarni dan kawan-kawan cukup efektif. Itu pada pagi 17 Agustus 1945, para pemuda Jakarta dan sekitarnya memasang pamflet-pamflet tentang rencana proklamasi di berbagai penjuru ibu kota Jakarta. Pamflet berisi kabar bahwa proklamasi akan dibacakan oleh Soekarno di lapangan Ikatan Atletik Jakarta, IKADA. Puluhan pemuda Jakarta dan sekitarnya juga telah berbondong-bondong ke lapangan IKADA, termasuk pemuda Bandung, Jerman Prawira-Winata, dan pemuda Bekasi, Matnuin Hasibuan dan Yakub Gani. Rupanya IKADA dijaga tentara Jepang, sehingga proklamasi dialihkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan demikian para pemuda yang sudah tiba di lapangan IKADA berjalan kaki ke rumah Soekarno. 79 mereka menyaksikan Soekarno membacakan teks proklamasi pada pukul 10.00.80. Selesai upacara, berita proklamasi langsung disebar ke pelosok Jakarta, Jawa Barat, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Penyampaiannya menggunakan berbagai media. Ada yang langsung dari mulut ke mulut oleh para pemuda yang menyaksikan proklamasi, telegram, radio, dan surat kabar. Dari beberapa media, yang paling cepat adalah menggunakan teknologi telekomunikasi telegram. Kantor berita Domei Pusat di Jakarta, teks proklamasi diterima Domei di beberapa daerah pada tengah hari. Domei Jawa Barat di Bandung menerima telegram pada 17 Agustus pukul 12. Isinya sebagai berikut. Jibra jam pukul 12 Agustus TG 17, Domei, 007 Jakarta, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal JG mengenai pemindahan kekuasaan DLL diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 Boelan. 82605 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Strif Hatta RD 1205, J81. Telegram proklamasi tersebut diterima oleh para pegawai Domei Bandung, di antaranya oleh AZ Palindi, Muhammad Adam, lalu Danila, dan Matulesi. Mereka lantas menyalin teks proklamasi tersebut pada papan tulis dengan huruf-huruf besar, kemudian memajangnya di depan kantor Domei, Jalan Dago, Bandung. Warga yang melintas penasaran dan melihatnya, sehingga menimbulkan kerumunan massa. Dari warga yang melihat, berita proklamasi merambat ke seluruh kota, diikuti dengan cepat oleh bantahan resmi dari Jepang. Sejam kemudian Bupati Bandung Surya Saputra yang mendapat laporan tentang proklamasi kemerdekaan, memerintahkan pegawainya untuk menyebarluaskan berita proklamasi itu. Redaktur harian Cahaya pun menerima berita proklamasi dari kantor Domei Jakarta melalui telegram pada 17 Agustus siang. Berita yang dibocorkan oleh wartawan Cahaya merambat ke seluruh kota. Pada saat yang bersamaan penyebaran berita proklamasi di hari pertama diikuti oleh bantahan resmi dari Jepang. Sejam kemudian, pengawas Jepang di Cahaya, dan keengganan editor pelaksananya untuk membuat beritanya. Namun, sebagian wartawan yang masih muda tidak kehabisan akal. Wartawan Cahaya, Bari Lukman, setelah mendapat izin dari Moh Kurdi, menuliskan teks proklamasi pada papan tulis di depan kantor Cahaya. Dalam beberapa saat saja rakyat berkerumun di depan tulisan tersebut untuk mengetahui isi berita proklamasi. Bari Lukman lantas meminta kepada Isa Ansyari agar memberikan bendera merah putih milik Jawa Hokokai kepada dirinya untuk dikibarkan di atas gedung Denis, de Eerste Nederlands Indisches Paarban. Bari Lukman berlari dari kantor Jawa Hokokai di depan alun-alun Bandung menuju gedung Denis. Di gedung Denis, Bari naik ke lantai 3 dan mengibarkan bendera merah putih pada pukul 13. Sekembali dari pengibaran bendera merah putih di atas atap gedung Denis, Bari Lukman menyaksikan tulisan teks proklamasi pada papan tulis di depan kantor Cahaya telah dihapus atas perintah tentara Jepang, Shidoin. Tapi, sekali lagi, Bari Lukman menuliskan kembali pengumuman proklamasi pada papan tulis itu. Petang harinya. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.